Faktanya kurang lebih kalau di lapangan seperti ini ya. Ada yang memiliki pelanggaran tersebut tapi lolos monetisasi. Ada juga yang terhambat monetisasinya gara-gara pelanggaran tersebut gitu. Fakta dibalik semua pelanggaran atau jenis-jenis pelanggaran yang ada di Facebook itu sebenarnya bisa dibilang karena faktor minimnya kita terhadap informasi sebagai kreator di Facebook itu sendiri, kawan-kawan. Jadi sebenarnya jika kita mau mencari informasi mengenai apa yang boleh, apa yang tidak di dalam Facebook itu sendiri, sebenarnya kita cukup memantau atau mempelajari di pedoman komunitasnya itu sendiri. Jadi tidak perlulah kita terlalu fokus ke konten-konten tutorial, karena faktanya di balik sebuah konten tutorial biasanya itu terselip trik-trik yang bisa dibilang tidak jelas, hoax pada kenyataannya. Istilahnya atau kurang lebih seperti before, after, sebelum, sesudah. Faktanya konten-konten tersebut itu bisa disetting. Hari ini nongolnya pelanggaran A, pelanggaran B. Nanti setelah berapa minggu, berapa hari bersih. Padahal itu kan di skip, bisa di cross posting atau di setting ya di kontennya tersebut. Tapi faktanya memang tidak semuanya seperti itu. Tapi faktanya kebanyakan yang bertaburan di beranda itu ya kurang lebih suhu-suhu karbitan sejenis itu gitu loh. Jadi kalau kita mau menjadi seorang kreator, paling tidak cari tahu itu untuk menjadi kreator itu bagaimana, mempelajari pelanggarannya itu bagaimana, apa yang boleh, apa yang tidak, itu sebenarnya sudah tercantum pada standar-standar komunitas di setiap platform itu sendiri ya. Enggak di Facebook, enggak di YouTube ataupun di aplikasi lainnya itu sendiri. Jadi buat kawan-kawan yang sekiranya mengalami pelanggaran eksistensi belum tercipta, itu sebenarnya di postingan saya kemarin yang jelas intinya eksistensi atau akun kita itu belum memenuhi interaksi itu sendiri, atau eksistensinya itu masih bisa dibilang belum memenuhi standar, atau usia akun kita masih baru itu sendiri, kawan-kawan. Nah, terus untuk pelanggaran user tidak memenuhi syarat itu sendiri, kan masih banyak yang bertanya di kolom komentar ya. Jadi saya akan sharing sekali lagi di sini untuk memahami apa itu user tidak memenuhi syarat. Nah, bisa dibilang akun Facebook seseorang itu mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Faktanya kurang lebih begini ya. Ada channel atau ada akun mempunyai pelanggaran yang sama, yaitu user tidak memenuhi syarat. Tapi faktanya kurang lebih kalau di lapangan seperti ini ya. Ada yang memiliki pelanggaran tersebut tapi lolos monetisasi. Ada juga yang terhambat monetisasinya gara-gara pelanggaran tersebut gitu. Jadi kita itu tidak usah berkecil hati dengan konten atau akunnya seseorang. Kita fokus ke akun kita saja. Karena faktanya setiap akun Facebook itu meskipun pelanggarannya sama, tapi bisa dibilang penanganannya beda-beda. Kalau untuk hal tersebut itu juga saya sendiri masih menjadi misteri ya, belum paham apa penyelesaiannya di Facebook itu sendiri. Yang jelas kalau untuk mengenai user tidak memenuhi syarat, kawan-kawan itu cukup fokus dengan konten original saja, tidak dari rekaman HP atau kamera dari bawaan Facebook sendiri, live streaming dan semacamnya. Jadi yang jelas kalau untuk kreator pemula di Facebook itu saya lihat lebih rentan terhadap semua jenis pelanggaran gitu. Tapi kita jangan berkecil hati dengan berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran yang ada di Facebook itu sendiri. Karena faktanya meskipun kita itu terdampak sebuah pelanggaran dari peringatan spam dan semacamnya, itu tidak menutup kemungkinan kita tidak dimonetisasi, kawan-kawan. Yang penting kita hanya perlu konsisten membagikan konten-konten yang menarik, mengedukasi, bermanfaat dan semacamnya saja. Bukan asal ngonten pada umumnya ya. Yang jelas kalau kita cuma asal ngonten, endingnya konten kita itu hanya menjadi tumpukan sampah di beranda, tidak ada faedahnya. Tapi kalau kita ngontennya itu mempunyai manfaat dan semacamnya,
mungkin bisa dibilang hari ini, minggu ini, bulan ini belum tentu viral, tapi ada kalanya 2 bulan, 1 bulan berikutnya itu baru memiliki peningkatan yang di luar dugaan kadang-kadang ya. Seperti konten saya, awal konten bisa dibilang mungkin mendapatkan view 100 itu setengah mati, tapi setelah berapa hari, berapa minggu ya, bisa di luar nurul. Jadi kadang-kadang keviralan sebuah channel atau keviralan orang itu kadang-kadang tidak terduga. Bahkan pemilik akun sendiri itu pun tidak menyangkanya gitu loh. Ada yang kadang-kadang membuat konten dengan tujuan viral, malah endingnya melempem. Malah kadang-kadang orang yang asal upload itu malah viral. Itulah keunikan di Plus 62 sendiri ya. Beda kalau akun-akun kalau yang di luar negeri itu sama-sama memang mereka mempersiapkan channel untuk viral. Karena apa? Mereka tahu sebuah konten yang dicari penonton, minat penonton itu bagaimana. Beda di Plus 62, kadang yang goyang-goyang udah jelas malah viral. Itulah keunikan di Plus 62 sendiri. Yang jelas, untuk meminimalisir pelanggaran, semua jenis pelanggaran, Pak, kawan-kawan itu cukup memahami apa yang ada di pedoman komunitas di Facebook itu sendiri dan tetap membagikan konten-konten yang original berdasar pengalaman, hobi atau minat kawan-kawan di dunia kreator itu sendiri. Hindari konten bermusik, hindari reupload, hindari watermark yang ada di aplikasi pihak ketiga ya. Kurang lebih seperti itu saja menurut pengalaman saya.